lama lagi kita akan mulai acaranya hari ini, tapi sebelumnya saya akan menayangkan video tentang company profile Manulife Indonesia. Silakan Pak Harman. Manulife adalah sebuah perusahaan penyedia layanan keuangan yang beroperasi di Asia, Kanada, dan Amerika Serikat. Pertama kali didirikan di Kanada pada tahun 1887 oleh Perdana Menteri pertama Kanada, Sir John Macdonald. Di Asia, polis pertama Manulife dijual di Shanghai, China pada tahun 1897. Hingga saat ini, Manulife di Asia sudah tersebar di Jepang, Singapura, China, Hong Kong, Macau, Taiwan, Indonesia, Vietnam, Filipina, Malaysia, Kamboja, dan Thailand. Pada tahun 1985, berdirilah PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dan merupakan bagian dari Manulife Financial Corporation yang berpusat di Kanada. Manulife Indonesia menawarkan beragam layanan keuangan termasuk asuransi jiwa, asuransi kecelakaan dan kesehatan, layanan investasi, dan dana pensiun kepada nasabah individu maupun pelaku usaha di Indonesia. Melalui jaringan lebih dari 9.000 karyawan dan agen profesional yang tersebar di 25 kantor pemasaran, Manulife Indonesia melayani lebih dari 2,5 juta nasabah di Indonesia dan membantu mereka membuat keputusan finansial lebih mudah dan hidup lebih baik. Pada tahun 2019, Manulife Indonesia telah membayarkan klaim sebesar total 5,8 triliun pada nasabah dan dipercaya mengelola dana kelolaan sebesar 72 triliun oleh nasabah. Kemampuan membayar klaim dan mengelola dana nasabah membuktikan bahwa Manulife merupakan sebuah perusahaan dengan kekuatan finansial yang baik dan dipercaya oleh masyarakat. Manulife Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sehingga nasabah merasa nyaman dan aman mempercayakan perlindungan keluarganya kepada Manulife. Manulife Indonesia semakin hari semakin baik. Manulife adalah Oke, terima kasih Pak Harman. Oke, tadi teman-teman itulah company profile Manulife Indonesia. Hari ini saya mau informasikan untuk acara hari ini akan terbagi dalam 3 sesi teman-teman. Yang pertama, sesi pertama adalah sesi talk show bersama narasumber kita yang sangat luar biasa. Itu adalah Ibu Neni Anggraina Wok. Dia sebagai UM Jakarta Raya Union. Sesi kedua adalah sesi penjelasan untuk program Next yang nantinya akan dibawakan oleh rekan saya, Bapak Harman. Dan sesi terakhir adalah sesi tanya jawab. Di situ Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaan pada kolom chat di bawah ini dan nanti akan saya bacakan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Bapak Ibu, hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita perwakilan dari manajemen Manulife Indonesia. Beliau adalah sebagai Territory Head Manulife Indonesia yang akan memberikan kata sambutan pada pagi ini. Selamat pagi, Bapak Indra. Selamat pagi, Mira. Oke. Bapak Indra, saya persilakan untuk memberikan kata sambutan, Bapak Indra. Oke, terima kasih, Mira. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Selamat datang pada acara IPOS Next Manulife Indonesia. Terima kasih, Bapak Ibu sekalian, karena sudah bergabung. Ya, kita lihat dari beberapa kota yang ada di Indonesia sudah join. Dan senang sekali, Bapak Ibu sekalian, karena di tengah situasi PPKM darurat saat ini, kita masih bisa bertemu secara virtual. Bapak Ibu, sesi kali ini memang luar biasa, ya, karena akan hadir satu orang rekan kita, Neni Anggraini Wok, ya, dari cabang Jakarta Raya Union. Beliau sebelumnya sudah menjadi Head of Finance, salah satu perusahaan garment, pernah bekerja di beberapa perusahaan ya selama 15 tahun Bapak Ibu sekalian, tetapi di tengah kondisi COVID, beliau justru mengambil satu keputusan besar ya sehingga akhirnya bergabung di program Next Manulife Indonesia dan pada saat ini beliau sudah mencapai $1 Million Roundtable yang diakui di seluruh dunia. Ini adalah untuk satu kelas atas agent profesional yang diakui secara internasional dan bahkan terakhir sudah menjadi manajer di Manulife Indonesia.
Nah, tentunya Bapak Ibu, beliau nanti akan bisa memberikan sharingnya. Kenapa kok membangun bisnis sendiri? Ya, kenapa membangun tim? Ya, dan tentunya termasuk rahasia sukses bergabung di dalam bisnis ini. Nah, Bapak Ibu, kadang-kadang ada sebagian kita yang berpikir di tengah kondisi pandemi kok kita perlu melakukan sesuatu, harusnya diam di rumah saja. Tapi Bapak Ibu sekalian, ternyata bisnis asuransi adalah sebenarnya bisnis yang masih bisa punya peluang potensial Bapak Ibu sekalian. Asuransi jiwa ternyata merupakan satu dari 5 bisnis yang justru di tengah kondisi ini masih menjadi bisnis yang potensial. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena dalam bisnis ini kita punya program yang namanya non face to face Bapak Ibu sekalian. Kita bisa melakukan penjualan polis tanpa ketemu secara fisik Bapak Ibu sekalian. Kita bisa melakukan tanpa tatap muka. Nah, sehingga apa Bapak Ibu sekalian? Kondisi pandemi itu tidak menghalang kita beraktivitas. Ya, dan masih ada peluang. Nah, apalagi nilai tambahnya Bapak Ibu sekalian, karena menurut survei Nielsen Bapak Ibu sekalian, kondisi pandemi membawa ketidakpastian dalam kehidupan masyarakat. Jadi 25% masyarakat Indonesia merasa khawatir dengan kesehatannya. Dan sepertiga dari Indonesia merasa bahwa saya butuh perlindungan tambahan, saya butuh asuransi kesehatan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah satu peluang bisnis yang tentunya kita bisa dapatkan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kalau bisnis yang Bapak Ibu tekuni sekarang, kalau aktivitas yang Bapak Ibu jalani sekarang dalam kondisi menurun, kok kayaknya saya nggak bisa maksimal dalam bisnis ini, Bapak Ibu perlu coba satu peluang bisnis baru di bisnis ini. Karena ini akan menjadi satu peluang bisnis yang bisa memberikan sukses di dalam karir yang baru. Bapak Ibu, Richard Branson, owner dari Virgin Group, itu memberikan satu kata-kata yang luar biasa untuk kita, ya, dan saya yakin kata-kata ini sangat tepat sekali kalau saya sampaikan pada Bapak Ibu sekalian. Kalau ada seseorang yang menawarkan peluang bisnis yang luar biasa, tapi saya belum yakin dengan peluang bisnis ini atau saya apakah bisa menjalankan atau enggak, katakan ya. Dan belajar bagaimana bisa sukses di dalam bisnis ini. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Selamat mengikuti sesi bincang-bincang virtual ini sampai selesai dan dapatkan info berharga terkait peluang bisnis luar biasa di dalam bisnis asuransi jiwa. Segera ambil keputusan hari ini, daftarkan training yang terdekat untuk bisa meraih peluang sukses yang luar biasa di tengah pandemi. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap beruntung. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Indra untuk sambutannya yang luar biasa dan penuh semangat. Bapak Ibu, saya akan menayangkan video mengenai program Next Premium Agency. Silakan Pak Herman. I was thinking to myself, today's customers expect more, way more. They don't want to have products pushed on them. They don't want to be overloaded with information, and they don't have time to fill out yet another complicated form. I mean, look around. Everything's changing. Customers are more sophisticated. They know what they want and when they want it. Regulators are more assertive. They want to see customers' interests protected. Everywhere you look, technology is shifting power away from business, putting the customer in control. So, when it comes to insurance and wealth, why should it be any different? Well, at Manulife, we don't think it should be. We've been listening to our customers, lots of them, and they tell us they want an advisor that they trust, someone who can address their financial needs in a simple way, who comes up with solutions for them and their entire family, not just for today, but for their entire lives. It's time to step into the future. Introducing, this is big, really big. This is Manulife's biggest change program in Asia ever.
It's going to revolutionize the way we do business, so every customer we serve has an extraordinary experience. This is going to help us attract, retain, and reward Asia's elite financial advisors. I'm talking about you. This new approach makes it easier for us to connect to our customers, giving us the chance to get to know their dreams and aspirations, and to customize the right financial plan to help them achieve them. And by using data, we can anticipate our customers' changing needs over their entire lifetime. So as they grow, we grow with them. How are we doing it? By investing in our advisors, by helping you to be the true elite of our industry. And that means better training, smarter sales processes, faster technology with real-time customer data in your hand. And state-of-the-art digital tools that transform the customer-advisor relationship. Tools like Possible, Asia's most sophisticated electronic point-of-sale system. So you'll be able to advise Andy here on all his insurance and wealth needs, and those of his business and his family. You'll have more satisfied customers, more cases, more sales, and more rewards. We know this because we've tested it, and it's already delivering results from developed markets like Hong Kong to developing markets like Indonesia. Now, if that's not worth shouting about, I don't know what is. The future is now. Are you ready for it? Oke, terima kasih Pak Harman. Baik, sekarang kita akan mulai acara talkshow kita bersama Ibu Neni Anggrena Kwok yang akan dibawakan oleh rekan saya, Bapak Pandu. Silakan Bapak Pandu, saya persilakan. Ya, halo, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Ibu Mire, terima kasih Pak Arman. Waktu dan kesempatannya bisa diajak join ya di acara yang luar biasa pada hari Sabtu yang cerah ini. Nah, sebelum nanti kita akan mengundang pembicara kita yang luar biasa, kita mau lihat dulu ya prestasi beliau yang sudah dicapai. Nah, ini adalah profil beliau ya. Beliau nama lengkapnya Ibu Neni Anggreni Kwok. Beliau saat ini levelnya adalah Unit Manager dari Branch Jakarta Raya Union. Dan ternyata joinnya masih di bulan Agustus, artinya sebulan lagi beliau merayakan ulang tahun yang pertama menjalankan bisnis di Manulife. Dan dalam kurun waktu yang setahun ini, beliau sudah mendapatkan prestasi yang luar biasa. Nah, prestasi luar biasa seperti apa sih? Sabar Bapak Ibu, nanti kita akan ajak beliau untuk sharing kepada kita semua ya di acara pagi hari ini. Nah, Pak Arman mungkin boleh diberikan prestasi dari Ibu Neni ini apa aja sih gitu ya? Atau langsung saya panggil dulu ya, nanti sambil running. Oke? Ya, baik. Kalau begitu saya langsung undang aja seorang wanita yang nggak cuma cantik, tapi luar biasa karena dengan prestasinya yang banyak begitu ya Bapak Ibu. Kita panggil Bapak Ibu dengan semangat ya. Selamat pagi Ibu Neni Anggraini. Halo. Pagi Pak Pandu, pagi semuanya. Wow, ini dia nih dari suaranya aja udah kelihatan ya. Ini pertanda orang sukses, suaranya tuh powerful ya Bu ya. Nah, terus dong Pak. Bu Neni apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa ya. Bu Neni tinggal di Jakarta, Bu. Betul ya? Iya, saya di Jakarta. Nah, ini tadi kalau Pak Indra tadi cerita bahwa dulu sudah 15 tahun bekerja sebagai karyawan dan menduduki posisi yang nggak main-main ya, maksudnya menduduki posisi sebagai Head of Accounting ya, Bu ya? Iya, betul. Saya udah 15 tahun di finance, di accounting. Nah, jadi sekarang tiba-tiba ya harus dipaksa untuk move on gitu ya dari dunia bangsawan ya Bu. Bangsawan itu
bangsa bangsa karyawan ya Bu ya. Sehingga terus sekarang berubah menjadi seorang entrepreneur untuk Betul. dirinya sendiri. Nah, langsung aja karena waktunya ini nggak banyak ya, waktunya nggak banyak, tapi karena kita kepengen denger nih apa aja yang Ibu udah lakuin sehingga sampai dengan hampir kurang dari setahun ini sudah mendapatkan kesuksesan ya. Nah, Bu Neni, boleh nggak diceritakan kepada kita semua mengenai background Ibu dulu sebelum join di Manulife? Nah, kita kepengen tahu detailnya tuh sebagai apa sih dulunya gitu, Bu. Silahkan Bu Neni. Oke, jadi tuh saya dulu sebelum join di Manulife, saya tuh udah pernah kerja 8 tahun di farmasi, Ya. terus terakhir saya kerja di perusahaan garment. Ya udah, terus gara-gara kemarin pandemik, saya lihat this is a very good opportunity karena pandemik ini kan kita bisa lihat ya bahwa orang kaya, miskin, tua, muda semua bisa sakit. Jadi saya pikir this is a good opportunity kalau saya join di insurance kan, which is semua orang butuh insurance at this time gitu. Kayak gitu, Oke, iya iya. kayak kerja. Baik, Bu. Iya, dan tentunya bukan sesuatu hal yang mudah ya, Bu, untuk Ibu berubah pekerjaan ya. Betul ya, Bu ya? Betul. Mhm. Nah, Bu, bekerja sebagai karyawan ya tentunya sangat berbeda dengan pekerjaan yang Ibu lakukan saat ini. Nah, dulu kan kalau karyawan kan Ibu pekerjaannya di depan meja gitu ya. Jadi ngurusin hal-hal yang apa namanya? Data-data gitu ya, Bu ya. Nah, kalau kondisi saat ini ya tentunya kan ini challenge baru. Nah, Ibu itu bekerja untuk diri Ibu sendiri ya. Jadi kesuksesan yang menentukan adalah Ibu sendiri. Nah, Betul. gimana cara Ibu prospek pertama kali ya, sedangkan background Ibu adalah seorang karyawan yang dulunya mungkin belum pernah terjun di dunia sales, dan apa tantangannya, Bu, di pekerjaan yang baru saat ini? Iya, jadi saya ya belajar pertama kali karena saya memang nggak punya background sales sama sekali, ya saya nanya-nanya sama leader saya, yaitu Johannes Tejo. Ya saya nanya gimana cara jualannya, karena saya nggak pernah jualan. Kata Jo, ya cuma perlu ngomong sih. Ya udah saya jadi ngomong, dan karena saya memang main sosial media, jadi menurut saya itu salah satu platform yang bagus banget buat kasih tahu kalau saya sekarang di asuransi. Ya udah, jadi saya posting insurance, posting how important asuransi is gitu. Terus ya jadi sebenarnya kemarin tuh saya lebih ke sosial media sama texting aja sih, bahwa saya sekarang udah pindah and join in insurance gitu. Oke. Jadi, apalagi, tadi saya dengar kata sosial media ya, Bu Neni ya, betul ya? Nah, seberapa seberapa jauh sih Ibu menguasai sosial media, Bu? Atau mungkin ada berapa platform yang Ibu pakai, Bu? Boleh tahu nggak, apa aja yang Ibu pakai di sosial media untuk menjalankan bisnis ini, Bu? Saya sih lebih banyak ke Instagram sama paling WhatsApp Mmm. status aja sih. Ke Oh, WhatsApp status sama IG ya, Bu, ya? Ya, WhatsApp status sama IG sama ya WhatsApp juga sih in personal gitu. Jadi saya lihat mau nawarin siapa hari ini, texting gitu. Tapi ya menurut saya Mmm. sosial media sekarang kan perannya sangat besar ya, karena siapa sih yang nggak main sosial media, apalagi lagi di rumah gini. Saya aja jadi banyak nge-scroll gara-gara di rumah terus. Betul betul. Jadi ya very good for branding gitu. Setuju sih. Jadi termasuk saya juga, Bu Neni. Jadi banyak orang yang saat ini tiba-tiba WFH karena efek PPKM ya, kalau dulu PSBB ya. Jadi mereka bangun tidur aja udah pegang handphone. Jadi Benar. saya kira berjam-jam itu waktu mereka mereka habiskan di sosial media gitu ya. Mau bangun tidur, waktu lunch gitu ya. Ya anytime lah mereka pasti lihat sosial media, dan setuju sih Bu kalau Ibu bilang bahwa sosial media itu adalah cukup membantu untuk branding ya. Nah, Iya. jadi menarik ya Bapak Ibu ya. Apakah cuman mengandalkan sosial media aja Bu selama PSBB? Apakah Ibu pernah melakukan di luar itu atau cuman itu aja, sosial media aja Eh, yang membawa Ibu
Ibu akhirnya Mhm. kesuksesan seperti saat ini, Bu? Menurut saya Apakah sosial cuman media ya. mhm, iya, Iya, jadi menurut saya karena lagi, dari saya join kan kebetulan pas banget, lagi lockdown. Jadi, oke. ya satu-satunya jalan adalah branding di sosial media sama WhatsApp gitu. Mhm Karena, mhm. susah banget untuk ketemu orang kan saat itu gitu, dan orang pun juga takut mau ketemu. Jadi ya udah saya, mulai, memperkenalkan bahwa saya sekarang kerja di asuransi, kedua saya paling posting tentang, betapa pentingnya punya asuransi itu. Ya, jadi intinya memperkenalkan dulu karena kan orang nggak tahu saya ini siapa dan saya kerjaannya apa sebelumnya. Jadi ya saya Yes. lebih perannya sangat penting sih buat saya. Jadi at least orang tuh ada yang baca dan nanti mereka terbukti nanya awalnya, "Emang kerja di asuransi ya?" gitu. Jadi sebenarnya lebih ke perkenalan dulu bahwa saya tuh agent loh gitu. Jadi orang nanti akan mikir, "Oh, Neni Manulife," gitu. Oke. Bu, kalau Ibu sendiri butuh berapa lama sih untuk bisa dikenal di sosial media? Hmm. Pengalaman Ibu sejak join di Manulife. Eee, Butuh waktu berapa Biasanya lama? sih kalau Sebulan, posting 2 langsung bulan? orang nanya sih langsung, "Lu di asuransi Oh, bukan?" gitu. Iya, jadi kan sebenarnya oke. perkenalan aja, Iya. Hmm. perkenalan Iya diri. Nanti iya iya. sekalian langsung, "Oh iya nanti next kalau butuh asuransi atau mau nambah, eee, apa, jangan lupa ya hubungin aku, bisa aku bantu," gitu. Jadi sebenarnya ya kayak gitu jualannya, gunanya posting. Oke. Sip sip sip. Wah, luar biasa ya. Jadi di kondisi saat ini ternyata, enggak menutup kemungkinan kita tetap produktif ya, Bu, ya, dengan di rumah aja, tapi kita dengan memanfaatkan gadget kita dan sosial media, ternyata Bu Neni sudah membuktikan, Bapak Ibu semua, beliau berhasil untuk personal branding, di mana tujuannya adalah untuk, bisa bisnisnya itu bisa dikenal sama, orang-orang, ya. Kalau kalau kita bicara sosial sosial media, tentunya ini hubungannya dengan, apa namanya, market kreatif yang dibuat oleh Bu Neni. Nah, ini bisa jadi contoh untuk kita semua ya, Bapak Ibu. Jadi jangan menutup kemungkinan bahwa jangan menutup diri bahwa, "Ah, saya nggak punya jaringan," gitu ya, "teman saya sedikit," ya. Jadi ternyata ada cara lain yang kalau kita mau tetap usaha, ya kebukti kayak Bu Neni sekarang ya. Kurang dari setahun, banyak banget prestasi yang udah dicapai. Ya khususnya, ya ini ya, Bu, ya, masalah income lah ya penting. Nah, oke, pertanyaan selanjutnya, kenapa sih harus Manulife, Bu? Kok nggak perusahaan lain? Nah, ini ya menarik. Iya, saya juga sempet sih Apa ditawarin Allianz. kelebihannya Manulife? Pilihannya ya, iya Ya. itu karena saya sebelumnya, nyari asuransi untuk saya pribadi sama anak saya. Jadi saya udah Oh. sempet ngelihat Prudent, terus sempet juga lihat, Hmm. ditawarin Allianz juga gitu, pokoknya tetangga-tetangga. Tapi ya karena saya melihat produk Manulife tuh bagus, dan keluarga saya juga dulu pakai Manulife, so far mereka kalau klaim nggak pernah ada masalah. Eee, jadi saya pikir ya udah saya percaya sih. Pertama saya, cari, produk yang saya suka dulu, karena kalau saya nggak suka, saya susah jualannya. Karena saya, enaknya Hmm. kalau udah pengalaman, pakai sendiri, gampang Ya. klaimnya, terus produknya bagus, saya pede jualannya gitu. Ya, oke. Lebih ke Iya. situ sih, karena lebih confident sama produknya. Saya tahu Manulife bagus gitu. Jadi saya pede. Oke, jadi Bu, statusnya sekarang ini pemakai dan pengedar ya, Bu? Oke ya. Nah, pengedar. Nah, oke. Nah, apa sih, support yang diberikan kepada Ibu, untuk menjalankan bisnis ini? Mungkin dari timnya Ibu, dari manajemen Manulife, itu apa yang Ibu dapatkan support-nya? Ya penting juga kan pertama produk tadi, kedua penting Hmm. juga untuk programnya sama timnya, cari the right team gitu. Karena saya udah Oke. kenal sama Joe, saya tahu Hmm. banget dia, sukses, mamahnya gitu. Jadi saya percaya, eee, dia pasti bisa ya saya bisa, copy paste dia gitu loh, maksudnya bisa meniru. ATM lah ya, Bu, ya? Bener, betul. Dan yang kedua yang ketiga juga, saya ngelihat program Next ini juga bagus gitu. Mhm. Yang pasti kan karena waktu lagi lockdown itu kan program yang 90 days Oke.
Itu saya setiap hari jadi belajar kan Selasa, Rabu, Kamis. Jadi ya bagus banget Oke. untuk product knowledge kita untuk ningkatin produk pengetahuan produknya gitu. Ya, jadi kan kalau misalnya kita tanya customer butuhnya apa, Manlife itu kan punya banyak produk. Sayang banget kalau kita nggak bisa kasih yang tepat ke customer Ya, butuhnya apa gitu. oke. Jadi Sip. bagus program Next ini bisa buat kita belajar gitu. Ya, ya. Oke, jadi dukungan training juga kita dapat ya, Bu ya, walaupun secara virtual ya, kita tetap bisa ini ya, dapat program-program development yang diberikan oleh Manulife ya, Bu ya. Oke, selanjutnya Bu Neni. Nah, impian apa sih yang ingin Ibu capai sebenarnya, yang mungkin sudah dicapai kali ya? Boleh nggak sharing, Bu? Pertama kali jadi agency kan pengennya MDRT, tapi udah tercapai. Jadi next maunya bisa COT atau enggak TOT. Oh, oke. Jadi Ibu Mau Turki nih, ngejar yes. Turki. Jadi oke, trip ya, Ya, traveling. Oke. Tapi emang Ibu sebelumnya emang hobi traveling juga ya, Bu? iya hobi. Makanya juga salah satu alasan jadi agent kan bisa jalan-jalan gratis. Oke. Ya, Dulunya karyawan bayar sendiri, sekarang bisa gratis ya, Bu, dibayarin oleh Manulife ya, Bu? betul. Kalau karyawan liburan Iya. ada waktunya loh, cuti. Nah, ini menarik nih. Ini Benar, menarik nih. kan? Ya. Iya, iya. Bebas Aduh, kalau betul, betul. jadi agent, lebih Izin fleksibel. izin sama atasan dulu ya, Bu, kalau cuti ya. Benar, Belum tentu di-approve ya, juga ya. betul. Betul. Kalau sekarang jadi agent kan bisa kerja anytime, anywhere, di mana aja. Wow, ini nih menarik ya. Bisa Itu kerja alasan di saya juga rumah. pindah kan, Bu. Iya, 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 iya. Wow, ternyata banyak ininya ya, Bu. Banyak positif yang kita bisa dapatkan ya di bisnis ini ya. Iya, Aduh. betul. Ya, ya, ya. Pantesan ya Bu Neni enjoy ya. Enjoy kan, Bu ya? Setahun Oh, kan, Bu? happy. Happy dong. Happy, enjoy. Iya, Happy, benar ya. enjoy. Cuman sedihnya mungkin travelingnya masih ke pending ya karena masih pandemi ya. Iya, benar. Semoga betul. Semoga tahun depan udah beres dan Ibu harusnya sih udah berangkat sih ya ke Iya, Turki gitu amin. ya. Turki sama Toronto kan ya, Bu ya? Iya. Iya, gratis semuanya. Aduh, seru ya. Nih, ya bisnis yang nggak pakai modal, tapi kalau berprestasi kita apresiasi bonus-bonus lainnya ya, termasuk support system yang diberikan yaitu training-training program development yang mendukung bisnis kita supaya agar lebih maju lagi. Nah, pertanyaan selanjutnya ini menarik nih ya. Semoga dijawab ya dengan jujur gitu ya. Nah, Bu, kalau boleh tahu bagaimana sih perbandingan income setelah gabung di Manulife dengan income Ibu di pekerjaan sebagai karyawan dulu? Nah, boleh cerita nggak, Bu? Ya, karena saya kan udah 15 tahun ya kerja jadi finance Ya, account dari level staff, terus oke. supervisor, junior manager, manager, sampai head of finance. Itu saya tahu banget seberapa besar kenaikan gaji setiap tahun. Paling maksimal juga untuk level manager tuh paling 5%. Nah, kalau jadi agent ini kan income-nya unlimited ya. Jadi benar yang kayak tadi Pak Pandu bilang ya, maksudnya income-nya tergantung kerja keras kita gitu. Jadi ya beda lah. Saya bisa dapat seberapapun saya mau kalau saya kejar gitu. Tapi kalau di perusahaan, kalau kita kerja sama orang kan gajinya mau seberapa kamu rajin kerja sampai jam 12 malam juga gajinya akan sama gitu loh. Iya. Iya, iya. Oke, jadi mau lembur juga tetap naiknya 5% ya, Bu? Betul. Iya, yang pasti Iya, mau very good income kerja jadi agen asuransi itu untuk apa ya? Untuk pensiun. ya, untuk jangka panjangnya bagus banget ya, Bu ya. Betul. Bisa dijadikan andalan lah ya, andalan untuk kelangsungan hidup ya, Bu ya. Dan tapi dengan level kehidupan yang lebih baik tentunya ya, Bu.
Ya kan kayak slogan ya, jadi andalan. Nah, Iya, ya makanya. Oke, mantap ya. Nah, kebayang nggak Bapak Ibu teman-temannya kalau Bu Neni pada saat itu tidak memutuskan di bulan Agustus tahun 2020 ya menjadi agen asuransi, mungkin kondisinya akan berbeda ya Bu ya. Mungkin bisa jadi Bu Neni masih apa sekarang Bu? Ngurus rumah tangga aja Bu ya. Padahal kalau orang udah biasa bekerja tiba-tiba brek di rumah aja itu pasti stres pasti. Aduh, biasanya aktivitas ini di rumah ngurusin rumah gitu kan. Jadi stres sendiri. Bener kan ya Bu ya? betul. Mm-mm. Oke, nah udah kebongkar nih Bapak Ibu ya. Jadi bisa kebayang ya. Jadi penghasilannya itu kita bisa tentukan. Kenapa? Tadi Bu Neni bilang karena penghasilan di bisnis ini Bapak Ibu itu nggak ada batasan limitnya. Nah, kalau sebagai dulu Bu Neni sebagai manajer ya di perusahaan yang udah 15 tahun beliau naungin, itu per tahunnya naiknya 5% rata-rata. Padahal inflasi Hal itu. itu 10%. Jadi ketinggalan ya, Bu. Ya, Kita betul. utang 5% terus setiap tahun ya, Bu. Benar-benar. Aduh, ya ampun. Sedih ya. Ya. Oke. Sip. Thank you, Bu. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, apa sih pencapaian yang udah Ibu dapatkan sejak bergabung di Manulife? Nah, ini dijelaskan supaya teman-teman juga punya gambaran nih, ketika join di bisnis ini, saya bisa dapat apa aja gitu ya, bisa ngapain aja gitu, Bu. Silahkan, Bu. Tahun pertama saya udah achieve Bangkok. Terus Oke. tahun ini saya achieve MDRT. Terus Mhm. Toronto, Oh, oke. dipromosi jadi UM, Wow. sama Terus, saya kemarin udah achieve MABC Platinum. wow, Udah. Ruki Bangkok ya. Ruki Bangkok itu adalah apa namanya rewards yang diberikan kepada agent baru Manulife yang baru join 6 bulan pertama ya Bu ya. Betul, ya. Ya, jadi agent baru di Manulife Bapak Ibu itu diberi kesempatan satu tiket berangkat ke Bangkok Thailand ya. Kita bisa makan sticky mango rice di sana. Gitu ya Bu. Ya, siapa yang mau gitu ya. Plus Bu Neni tadi menyampaikan mencapai MDRT. Apa itu MDRT? Nah, sedikit mungkin saya kasih gambaran. MDRT itu merupakan komunitas agen asuransi, top agen asuransi profesional ya. Levelnya tuh yang udah dunia, Bapak Ibu ya. Nah, ini predikat MDRT ini akan diberikan kepada agen yang sudah mencapai target MDRT. Berapa? Nanti mungkin Pak Harman akan sampaikan di sesi setelah ini ya, Bapak Ibu ya. Dan termasuk juga beliau sudah menjadi qualifier MABC Platinum. Nah, MABC Platinum itu juga sama salah satu program yang kita berikan kepada leaders yang berprestasi sehingga untuk booster mereka supaya lebih meningkatkan lagi agar skala bisnisnya semakin besar. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti kita akan pelajari kalau Bapak Ibu sudah join bersama kita ya. Nah, luar biasa sekali lagi ya Bu untuk pencapaiannya. Nah, tadi Bu Neni menceritakan bahwa Ibu saat ini bergabung di program Next Manulife. Nah, boleh nggak diceritakan kelebihan Next kepada kita semua? Boleh. Jadi ini menurut saya bagus banget ya kalau Oke. di Next ini dapat tambahan gaji kan. Wow. Dan jenjang karirnya juga ada gitu. Iya. Saya Tambahan gaji kayak seperti layaknya karyawan ya, Bu? betul. Lumayan kan buat nambah-nambahin. Terus juga ada jenjang karirnya. Nah, Oke. ya. Nah, oke. Nah, luar biasa ya. Nah, Bapak Ibu yang saat ini join bersama kita, nah pas banget ya. Jadi pada pagi hari ini kita melakukan agenda IBOS yang dikhususkan untuk Bapak Ibu yang tertarik di program Next. Nah, Bu Neni ini adalah salah satu yang ambil program Next dan terbukti beliau mengambil program Next ini dan berhasil sehingga banyak prestasi yang sudah diraih
Walaupun kurang 1 bulan lagi ya, belum ada setahun. Besok bulan depan ulang tahunnya beliau join di Benar. Manifest. Semoga bulan Apa depan Bu? sebagai promosi ya, jadi di Wais, amin amin amin. Ya kalau capai target next yang di FA kan bisa ini dong, ambil lagi kan ya. Iya. Enaknya sebenarnya di Next itu yang saya suka adalah gini, saya kan dulu kan nggak ada background insurance, nggak Ya, ada background sales gitu. Jadi oke. saya kan dulu 15 tahun kerjanya di belakang layar ya, Ya. cuma hitung-hitung aja gitu. Kenapa saya bilang bagus buat maksudnya yang seperti saya ini yang nggak ada background sales dan asuransi, karena ya banyak pengetahuan, karena ya selama 90 hari itu kamu di training produk, di training sales-nya juga, di training ya macam-macam gitu, banyak ilmunya di sana, dan menurut saya itu penting banget gitu buat Oke, apa, oke. bekal Wow, ilmu, ya semakin bekal produknya. yes, setuju Bu. Ya, semakin meyakinkan para peserta yang join di acara pagi hari ini untuk Ya karena kalau jadi agen asuransi, kamu mau nawarin orang nggak tahu produknya kan juga nanti orangnya jadi nggak trust gitu. Jadi buat saya prinsipnya adalah kita harus pinter dulu, kita harus menguasai produk dulu. Jadi saat kita ketemu sama klien, kita tahu produk mana yang bisa kita tawarkan gitu. yes, betul. Jadi bisnis ini adalah bisnis kepercayaan ya Bu. Jadi membangun trust calon klien kita terhadap kita ya. Gitu ya Bu. Betul. Mantap. Bu, kalau prestasi ini nggak usah diraguin. Nah, saya mau tanya lagi nih, ya. Apa nih harapan atau target yang ingin dicapai di tahun 2021? Ada nggak harapan lain selain prestasi yang sudah didapatkan, Bu? Harapan. Atau target nih 2021, Ibu mau ingin dapetin apa lagi nih? Kalau target setinggi-tingginya berarti ya, saya mau TOT Boleh dong. Oke, TOT. TOT itu targetnya berapa, Bu? Boleh di-share ke kita? 1,5 ya? 1,6 ya? Enggak dong. 2 kali lipat. Itu kan COT dong. Oh 2 kali iya. lipatnya kalau TOT. Ya. Ya. Berarti, kebayang kalau TOT, aduh, keren banget sih. Semua bisa kedapat ya, Bu ya. Kalau capai level TOT, semua reward pasti udah disapu bersih lah selama setahun. Oke, nah Bu Neni nggak kerasa nih ya, waktu kita udah habis gitu ya ngobrol-ngobrol. Nah, akhirnya, pesan-pesan apa nih yang boleh boleh Ibu nanti sampaikan ya kepada teman-teman yang join di acara ini supaya mereka makin mantap lagi nih untuk memulai bisnis di Manuleh, Bu. Silahkan, Bu. Ya harus berani mencoba. Yang kedua harus rajin, mau belajar, terus yang terakhir harus konsisten. Oke, harus berani mencoba, rajin dan konsisten. Bapak Ibu dicatat ya, ini 3 kunci formula suksesnya Ibu Neni. Betul. Jadi harus rajin. Jadi ini ya rajin, konsisten tadi apa Bu? Berani mencoba. Berani mencoba, ya. Betul. Oke, nah 3 hal ini Bu under control kita semua. Jadi kita bisa atur nih. Betul nggak Bu ya? Ya kan? Nah, yes, tinggal mau atau enggak Ibu jalanin. Simple aja. 3 ini bisa jadi kayak seorang Ibu Neni yang penghasilannya bisa berlipat-lipat ketimbang dari dulu sebagai karyawan. Peserta pada pagi hari ini kan memiliki latar belakang rata-rata seorang karyawan, karyawati, atau mungkin juga pengusaha. Nah, jadi dengan berakhirnya pertanyaan tadi ya, pesan-pesan untuk Bapak Ibu semua di sini, maka berakhir juga bincang-bincang luar biasa pada pagi hari ini. Bu Neni, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk waktunya ya, Bu. Mau kita ajak join bersama kita. Semoga teman-teman di sini bisa terinspirasi dan termotivasi dari apa yang Ibu sudah lakukan selama hampir setahun join di bisnis Manulife ini. Sekali lagi terima kasih Bu Neni, selamat pagi dan salam sukses buat Ibu ya. Amin, terima kasih. Nah, thank you Bu Neni. Nah, Bapak Ibu, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan, dan untuk selanjutnya waktunya saya akan kembalikan kepada Ibu Mire ya Bu. Ya,
Thank you Pak Pandu. Luar Oke. biasa ya. Thank Thank you. you Bu Neni. Sama-sama Bu Mire. Ya, luar biasa ya teman-teman, tadi sudah dengar ya penjelasan dari salah satu agent next kita, Ibu Neni. Mudah-mudahan teman-teman semakin terinspirasi ya dan semangat untuk Semangat terus. semangat terus untuk bisa join ya di program kita. Oke, tanpa berlama-lama lagi, sekarang kita akan lanjutkan pada sesi penjelasan kita program next yang akan dibawakan oleh rekan saya, Bapak Harman. Silakan Pak Harman. Oke, thank you Bu Mire. Saya share screen dulu ya Bu Mire. Oke, Oke, sudah tampak layar saya? Oke. sudah Pak. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Saya perkenalkan, nama saya Harman, Quality Recruitment Manulife Indonesia. Saya akan menjelaskan mengenai program Next Manulife. What's next? Next adalah singkatan dari New Experience and Extraordinary Talent. Ini program terbaik saat ini yang ada di industri asuransi, sebuah program untuk merekrut talent-talent terbaik yang berpengalaman untuk dibentuk menjadi agent dan leader profesional Manulife dengan tingkat produktivitas yang tinggi. Jadi di sini teman-teman akan dibimbing supaya dapat menjadi agent yang handal dan sukses bersama Manulife Indonesia. Manulife Indonesia memberikan lebih dari sekedar janji. Manulife Indonesia telah membayarkan klaim terkait COVID-19 per 10 Juni senilai 262 miliar 328. Ini membuktikan bahwa Manulife adalah suatu perusahaan yang sangat besar. Komitmen pembayaran klaim Manulife rata-rata setiap tahunnya adalah 5,5 triliun. Atau kalau kita hitung breakdown per hari, 15 miliar. Kalau kita breakdown lagi per jam, 626 juta Manulife telah membayarkan klaim. Jadi kita saat ini mengikuti acara Zoom kurang lebih 1 jam, Manulife telah membayarkan klaim sekitar 626 juta. Manulife Indonesia juga sudah menyetujui klaim untuk satu nasabah loyal Manulife dengan total klaim sebesar $4.045.000 di tahun 2019. Ini kalau kita lihat dengan kurs saat itu 14.000, maka Manulife Indonesia telah membayarkan klaim sekitar 56 miliar untuk satu nasabah loyal Manulife Indonesia. Manulife Indonesia memiliki beragam solusi untuk kebutuhan keuangan nasabahnya. Ada produk individu, produk hybrid, dan ini termasuk andalan Manulife adalah produk tradisional yang meliputi penyakit kritis, asuransi kesehatan, asuransi jiwa, dan juga ada produk unit link. Kemudian Manulife juga memiliki produk syariah, produk reksadana yang melalui Manulife Asset Management Indonesia, dan juga tentunya ada juga produk asuransi kumpulan atau perusahaan. Dan di tengah-tengah kita punya produk hybrid, yaitu yang fokus pada dana pendidikan dan dana pensiun. Bapak Ibu, teman-teman, ini adalah Ibu Dian Marta Pramesia, seorang Business Director dari GE Mulia Putri. Beliau adalah Brand Ambassador Next Manulife Indonesia, join di Desember 2018, berhasil promosi dari level UM to BM di Oktober 2019 hanya dalam waktu 10 bulan bergabung, dan mencapai level tertinggi, yaitu TOT di 2019, dan mencapai MDRT-nya di Maret 2020, dan juga mencapai MDRT di 2021. Teman-teman, saya akan memutarkan video mengenai video profil Ibu Dian Marta Pramesia. Dian Marta Pramesia Brata Dirja, dan saya beruntung karena Manulife memiliki program Next. Karena saya dapat mewujudkan impian saya, memperoleh kebebasan waktu dan finansial bersama Manulife.
Oke, teman-teman, telah kita saksikan ya, orang yang luar biasa sekali, seorang pengusaha, tetapi ingin memiliki tantangan lebih dan bergabung dalam bisnis asuransi bersama Manulife dan beliau mencapai kesuksesan yang luar biasa, teman-teman. Oke, sekarang kita akan masuk ke slide selanjutnya mengenai comprehensive scheme. Comprehensive scheme seperti apa yang bisa didapatkan di program Next Manulife Indonesia. Ini adalah salah satu yang membuat program Next Manulife berbeda dengan tempat lain. Pertama dan satu-satunya di industri asuransi, program Connected the Dot yang memberikan allowance selama 48 bulan atau 4 tahun. Dan tentunya dilengkapi dengan comprehensive development dan supporting system yang sangat bagus. Level pertama, level agent atau level FA, 12 bulan pertama, teman-teman, jika mencapai target, maka akan promosi ke level yang lebih tinggi, yaitu level unit manager. Selama 12 bulan, ke level yang lebih tinggi, yaitu level branch manager. Dan promosi kembali ke level yang tertinggi, yaitu level district manager. Tahun keempat, teman-teman. Comprehensive development program seperti apa yang bisa didapatkan dalam program Next Manulife? Kita bekali dengan program yang kita sebut dengan 90 Days Next. Yang isinya adalah 18 modul program, terbagi dalam 8 sesi sales skill, 7 topik insurance, yaitu basic insurance, basic investment, education plan, pension plan, legacy program, dan syariah. Kemudian ada 3 topik soft skill, grooming dan personal branding, social media, dan insurance is idea. 3 topik soft skill ini tentunya sangat berguna bagi kita, teman-teman, terutama saat kondisi pandemi seperti ini. Kita perlu bagaimana meningkatkan personal branding, bagaimana caranya kita menggunakan sosial media untuk berjualan, kemudian insurance sales ID seperti apa yang bisa kita berikan. Comprehensive Development Program atau kelas 90 Days Next sebelum pandemi kita adakan secara tatap muka. Namun selama masa pandemi ini kita ganti dengan kelas by Zoom aktivitas selama 12 bulan. Di hari Senin dan Jumat teman-teman beraktivitas seperti biasa dengan leader masing-masing. Kemudian di hari Selasa, Rabu, dan Kamis kita ada kelas by Zoom jam 10 sampai dengan 11.30. Teman-teman wajib mengikuti 18 modul dalam 1,5 bulan pertama. Kemudian setelah 1,5 bulan, bulan kedua sampai bulan ke-12, cukup hadir 1 kali 1 minggu. Boleh pilih dari Selasa, Rabu, atau Kamis. Kemudian teman-teman yang tergabung dalam program Next wajib mengimplementasikan step program. Step program ini adalah singkatan dari Success Through Excellent Program, yaitu program monitoring untuk memaksimalkan produktiviti teman-teman semua tentunya supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Profil kandidat Next Manulife ada 4, teman-teman. Yang pertama yaitu usia minimal 23-40 tahun, kemudian pendidikan minimal diploma, memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun, dan memiliki soft skill, yaitu communication skill dan potensial market yang bagus. Kita akan masuk mengenai target dan allowance. Untuk level agent kita ada 3 level. Yang pertama yaitu level FA standar, akan diberikan tambahan allowance 3 juta per bulan. Bagaimana cara mendapatkan allowance tersebut? Teman-teman wajib mencapai target EPI atau premi tahunan 18 juta setiap bulannya. Mencari nasabah cara bayar premi tahunnya 18 juta. Kalau nasabah cara bayar preminya bulanan, maka teman-teman mencari nasabah 1,5 juta setiap bulannya. Nasabah baru, teman-teman. Kemudian ada target absensi 90 days class tadi di hari Selasa, Rabu, dan Kamis. 80% setiap bulan dan target persistensi 85% setiap bulannya. Kemudian untuk level yang kedua yaitu level FA premium, diberikan tambahan allowance 6 juta per bulan. Jadi allowance ini di luar komisi dan bonus-bonus Manulife, teman-teman. Jadi tambahan allowance. Dengan target EPI yang harus dicapai untuk level FA premium adalah 36 juta premi tahunan setiap bulannya. Kalau premi cara bayar bulanan yaitu 3 juta setiap bulan, kemudian absensi 80% per bulan dan persistensi 85% per bulan. Kemudian level yang tertinggi yaitu level FA Premium Plus akan diberikan allowance 9 juta per bulan dengan target bulanannya yaitu target EPI 54 juta premi setiap bulannya. Kalau cara bayar bulanan maka 4,5 juta setiap bulannya dengan target absensi dan persistensi sama 80% dan 85%. Jadi targetnya untuk level FA atau agent ini bersifat dan keempat-empatnya harus tercapai, yaitu target EPI tercapai 100%, FYP 100%, absensi 80%, dan persistensi 85%. Selanjutnya kita akan masuk mengenai variable income atau biasa kita sebutnya komisi, teman-teman.
Tahun pertama, teman-teman, kita biasa mengenal komisi yang kita sebut dengan FYC, yaitu First Years Komisi. Ini yang paling besar atau komisi dasar. Itu range-nya di semua industri asuransi adalah 10-30%. Kemudian di Manulife kita hebatnya ada banyak sekali bonus-bonus, yaitu bonus monthly performance bonus atau monthly active bonus. Kemudian kita ada bonus quarterly top producer bonus yang warna biru, dan kemudian ada juga agent referral bonus. Jadi teman-teman kalau mengajak temannya untuk bergabung dalam agent di Manulife, teman-teman akan mendapatkan tambahan yang namanya agent referral bonus. Kemudian di tahun kedua, teman-teman masih mendapatkan renewal year commission dan monthly renewal bonus. Kemudian tentunya teman-teman bergabung dalam program Next, ada tambahan monthly allowance setiap bulannya. Kita masuk ke contoh perhitungan secara persentase. Untuk first year komisi, kita ambil perhitungan komisi terbesar 30%, dan Manulife memberikan monthly performance bonus itu sebesar 55%. Dan kemudian quarterly top producer bonus 22%, dan monthly active bonus 13,75%. Tiga bonus ini kalau kita jumlahkan 10,75%. Luar biasa teman-teman ya, ini sangat besar sekali bonusnya. Jadi 90,75 dari komisi dasar 30%. Jadi kalau kita total komisi dan bonus yang diperoleh sebenarnya adalah 57,225%, teman-teman. Kita ambil contoh perhitungan secara real rupiah, teman-teman ya. Kalau kita mendapatkan nasabah dengan premi bayar tahunan 36 juta, maka first year komisi adalah 10,8 juta. Kemudian monthly performance bonus, quarterly top producer bonus, dan monthly active bonus, kalau kita total ketiga bonus tadi adalah 9,8 juta. Jadi komisi yang didapatkan plus bonus adalah 20,6 juta. Ditambah lagi allowance 6 juta, maka yang didapatkan adalah 26,6 juta, teman-teman. Ini sangat besar sekali, teman-teman. Hanya dengan berjualan premi tahunan 36 juta, yang didapatkan adalah 26,6 juta rupiah. Ini adalah contoh perhitungan kalau seorang agent mendapatkan nasabah dengan cara bayarnya bulanan. Setiap bulan rutin mencari nasabah, cara bayar bulanannya 3 juta. Maka kalau kita lihat di bulan pertama, komisi yang didapatkan, komisi dasar adalah 900.000. Manulife memberikan tambahan allowance 6 juta setiap bulannya, sampai dengan bulan ke-12. Kalau kita lihat, di bulan ke-12, komisinya udah menggulung, teman-teman, sebesar 10,8 juta. Dan kita lihat di tahun ke-24, komisi yang didapatkan sudah 18 juta. Ini hanya komisi dasar. Belum lagi ditambahkan dengan bonus-bonus tadi, teman-teman. Dan tentunya kalau kita dapatkan nasabah dengan premi yang lebih tinggi, di atas 3 juta, atau langsung cara bayarnya tahunan, tentunya akan jauh lebih besar income yang diperoleh. Ya, teman-teman, bagaimana sih caranya kalau ingin bergabung dalam program Next Manulife? Yang pertama adalah teman-teman silakan menanyakan ke leader pengundang masing-masing, ada beberapa dokumen yang harus dilengkapi. Kemudian nanti akan ada tahapan interview dengan leader dan manajemen Manulife. Kemudian tentunya ada training yang harus diikuti dan juga AAJI license, Bapak Ibu. Ini wajib untuk semua agen asuransi memiliki AAJI. Dokumen seperti apa yang harus dipersiapkan? Yaitu yang pertama adalah kurikulum vitae, teman-teman. Kemudian ijazah minimal diploma, kemudian sertifikat of skill ini akan diganti nanti ke depannya. Kemudian ada form interview dan surat resign atau surat referensi kerja dari tempat sebelumnya. Jika teman-teman pengalaman dari industri asuransi, maka wajib melampirkan pack clearing atau surat terminasi. Kemudian khusus level leader perlu melampirkan struktur tim, slip gaji atau SPT tahunan, serta rekening koran 3 bulan terakhir. Oke, itu saja teman-teman semua penjelasan mengenai program Next Manulife. Teman-teman saat ini, setelah acara ini, silakan menghubungi leader lebih lanjut untuk proses selanjutnya. Akhir kata dari saya, are you the next one? Oke, saya kembalikan waktu ke Bu Mire. Mungkin kita bisa cek untuk sesi tanya-jawab, Bu Mire, apakah ada yang pertanyaan di kolom chat? Silakan bertanya di kolom chat. Thank you, Pak Harman. Oke, teman-teman, tadi presentasi Next dari Bapak Harman. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin mau ditanyakan tentang program Next, boleh langsung tulis di kolom chat. Bisa dicek Pak Harman, apakah sudah ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman? Ya, sebentar ya, saya akan cek. Oke, ini ada pertanyaan dari Bapak Joshua Hadi. Ini ke Bu Neni ini pertanyaannya. Bu Neni, bagaimana strateginya menawarkan calon customer yang mengaku sudah punya polis asuransi dan menolak di awal? Saat ini kan sudah banyak orang memiliki asuransi.
Terima kasih. Oke. Ya, silakan Bu Neni. Oke, kalau aku gini, justru itu kenapa aku join di Manulife. Yang pertama adalah aku suka Manulife itu banyak produk. Jadi that's why kenapa aku bilang sayang banget ya udah masuk Manulife kalau kalian nggak belajar produk-produk apa aja yang ada di Manulife. Jadi ya itu bisa tepat. Oh kalau dia udah punya asuransi bisa nanya asuransi apa yang udah Bapak atau Ibu punya gitu. Apakah asuransi kesehatan? Kalau dia sudah punya asuransi kesehatan kan kita bisa tawarin jiwa gitu. Ataupun di sini kan ada investasi ya seperti Miwa gitu. Kalau saya akan nanya detail sampai asuransi apa yang udah punya gitu. Jadi saya bisa offering yang lain. Kalau jiwa udah punya belum? Karena kan jiwa juga penting ya untuk warisan. Oke, semoga menjawab ya Bu Neni. Jadi kita istilahnya kita bantu mereka untuk review polis ya Bu ya. Betul, iya. iya. Polis-polisnya mungkin apakah benefitnya masih sama? Benar. Atau jangan-jangan benefitnya udah nggak ada, udah lapse polisnya, atau ternyata fasilitasnya udah nggak mencukupi dengan kondisi rumah sakit yang seperti sekarang. Ya mungkin yang dulu dia punya rumah sakitnya mungkin masih sistem yang plafon, yang lama gitu. Jadi mungkin ya kita bisa bantu juga review polis. Boleh nggak kita lihat polisnya gitu. Ya, oke, thank you Bu Neni. Semoga menjawab ya pertanyaan dari Bapak Joshua Hadi. Oke, Bapak Ibu, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Bu Mire, sudah tidak ada pertanyaan lagi di kolom chat, Bu Mire. Oke, sudah tidak ada Bapak Pak Harman. Oke, teman-teman, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman, maka Business Opportunity Seminar Next ini saya akan tutup. Dan bagi Bapak Ibu yang tertarik ingin dengan program Next, silakan mengisi pada link yang ada yang akan saya share berikut ini dan menghubungi kembali dengan leader yang mengundang Bapak Ibu pada acara untuk proses selanjutnya. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Ini linknya ya buat teman-teman ya yang ingin bergabung di program Next. Bapak Ibu bisa untuk mengisi link yang ada di bawah ini. Oke, Bu, boleh baik. tanya? Ya, boleh Bapak, silakan. Ibu, untuk set hari ini ada ya? Set hari ini ya, habis jam ya, ada SCTBU ada. Nanti jam berapa ya Pak Harman ya set hari ini? Jam 1 ya. Jam 1 ya, kayaknya habis IBOS ya. Iya. Ada hari baik. ini. Makasih Bu. Iya, sama-sama Pak. Baik Bapak Ibu, terima kasih ya untuk semuanya. Sukses semua untuk kita semua. Stay healthy, stay safe, dan happy weekend semua. Terima kasih. Bu, tolong link absennya bisa Bu? Link absen. Absensi tidak ada link Pak untuk IBOS Pak. Untuk IBOS tidak ada absensi Pak. Oh gitu. Itu oke. hanya untuk 90 days aja absensi Pak. Di kolom chat Pak. Oke. Makasih. Oke, thank you. Oke teman-teman, terima kasih. Happy weekend semuanya. Kau bisa. Thank you. Thank you Pak Indra. Sehat selalu. Semuanya. Thank you ya semuanya. Thank you Pak Indra. Thank you Pak Indra. Terima kasih Pak Indra. Thank you ya. Tadi. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hati.